warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfandi. Saya sebagai mahasiswa bimbingan konseling PPG dalam jabatan Universitas Ahmad Dahlan. Nah, berikut nomor ujian saya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membuat sebuah video layanan konseling individual. Nah, dikarenakan faktor kondisi di sekolah yang mempunyai keterbatasan dari sarana dan prasarana, maka pada kesempatan ini saya menyepakati dengan siswa saya untuk melaksanakan layanannya di rumah dari siswi tersebut. Dan pada kesempatan ini saya sudah berada di rumah dari siswi tersebut. Nah, Assalamualaikum Nilva. Waalaikumsalam, Pak. Nah, jadi sebelumnya Bapak ingin mengucapkan terima kasih kepada Nilva yang sudah bersedia untuk membantu Bapak dalam melaksanakan layanan konseling individual. Nah, sebelumnya Nilva sudah pernah mengikuti kegiatan semacam ini? Belum pernah, Pak. Oh, baik, nggak apa-apa. Jadi sebelumnya Bapak ingin menjelaskan sedikit. Konseling itu adalah layanan bantuan untuk membantu Nilva dalam memecahkan permasalahan yang Nilva alami. Nah, jadi dalam layanan konseling itu ada aturannya. Nah, misalnya keterbukaan. Nanti dalam proses konseling Nilva diminta untuk terbuka dan mau mengemukakan pendapatnya, mau menceritakan secara terus terang dengan Bapak, tidak ada yang disembunyikan. Jadi diceritakan apa saja nanti yang Nilva rasakan seluruhnya, seperti itu. Kemudian aturan yang kedua, kerahasiaan. Artinya bila di antara percakapan kita nantinya ada yang menjadi rahasia ataupun menjadi aib bagi Nilva sendiri, nah, Bapak bersedia untuk merahasiakan. Nah, apa perlu Bapak ucapkan janji konselor? Bapak ucapkan ya. Baik. Saya Zulfandi berjanji akan merahasiakan semua data dan keterangan yang berkaitan dengan konseli saya, yang data tersebut tidak layak untuk diketahui oleh orang lain. Nah, kemudian aturan yang ketiga adalah sukarela. Artinya kita di sini dituntut untuk saling sukarela, tidak ada keterpaksaan. Apakah Nilva merasa terpaksa? Tidak. Bagus sekali. Nah, jadi sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Saya mengerti apa yang Bapak sampaikan. Ya, bagus sekali. Nah, jadi sebelum kita lanjut ini, apakah Nilva sudah siap untuk mengikuti konseling? Siap ya? Siap. Nah, kemudian jadi di dalam kegiatan ini nantinya diharapkan Nilva untuk mengikutinya dengan penuh semangat, serius, dan sungguh-sungguh. Nah, apakah sepakat ya? Nah, baik. Bapak sangat senang mendengarnya. Sekarang apa sih yang ingin Nilva ceritakan dengan Bapak? Begini, Pak. Sebenarnya saya lagi kurang semangat. Saya sangat kecewa dengan nilai pembagian raport kemarin. Sia-sia saya belajar, tapi saya tidak bisa memperoleh nilai yang memuaskan. Ya.
Bapak bisa memahami perasaan Nilva. Nah, bisa nggak Nilva ceritakan bagaimana sih kronologisnya? Begini Pak, saya sangat mengharapkan bisa mendapatkan peringkat pertama di kelas 8. Begitu juga dengan ibu saya. Akan tetapi, saya gagal mendapatkannya. Padahal saya sudah berusaha sangat keras. Nilva menginginkan peringkat kelas itu keinginan Nilva sendiri atau keinginan ibunya? Begini Pak, saya ingin menunjukkan kepada ibu saya bahwa saya merupakan anak yang berprestasi, anak yang berguna dengan mendapatkan nilai pertama. Terus dengan nilai yang Nilva peroleh saat ini, apakah tidak lulus KKM seperti itu? Begini Pak, kalau nilai-nilai saya sih di atas rata-rata 80. Tapi saya belajar dan berusaha keras karena saya menginginkan nilai terbaik di kelas Pak. Terus apakah menurut Nilva dengan tidak memperoleh peringkat kelas berarti Nilva itu sudah gagal dan putus asa seperti itu? Maksudnya Pak? Begini Nilva, sebagai murid, Nilva untuk mencapai keinginan Nilva sendiri, apa yang harus Nilva lakukan? Ya belajar dan bekerja keras Pak. Terus yang berhak untuk menilai dan memutuskan itu siapa? Guru sih Pak. Oke, berarti selain belajar, bekerja keras, berdoa, apakah ada hal lain yang bisa kita lakukan? Ya nggak ada sih Pak. Cuma saya kecewa aja dengan nilai saya Pak. Nah, apakah harus menyesali ketika keinginan kita tidak tercapai? Nah, sedangkan kita sudah melakukan apa yang kita bisa. Jadi saya harus gimana Pak? Nah, apakah dengan kecewa, kemudian menyesali, akan menyelesaikan masalah, atau malah membuat Nilva menjadi lebih terpuruk? Sementara Nilva sendiri sudah melakukan apa yang Nilva bisa. Nggak sih Pak, ini hanya akan memperburuk keadaan saya. Nah, bagus sekali. Nampaknya Nilva sudah memahami di mana letak masalahnya. Sekarang, menurut Nilva, bagaimana? Apakah meneruskan menyesali secara terus-terusan begini, atau Nilva bangkit dari keterpurukan? Tidak Pak, saya tidak mau seperti itu. Saya harus bangkit dan menerima kenyataan ini. Bapak rasa Nilva sudah mulai menemukan jalan penyelesaian masalahnya. Iya Pak, terima kasih atas saran-sarannya. Kalau begitu, apakah sudah bisa kita cukupkan proses ini? Iya, sudah Pak. Sekarang saya sudah mengerti apa yang harus saya lakukan. Bagus. Nah, akhirnya Nilva sudah paham bagaimana cara bersikap, bagaimana cara menempatkan diri Nilva itu sendiri. Nah, Bapak sangat senang dengan pilihan yang Nilva buat. Iya Nah, Pak, terima kasih banyak sudah menyadarkan saya. baik Nilva, Bapak sangat bersedia seandainya nanti Nilva datang lagi ke sini dan mohon maaf, maksudnya ini kan di rumah Nilva kita laksanakan. Misalnya nanti kita buat kesepakatan yang baru untuk melanjutkan proses konseling ini. Kemudian Nilva ingin menceritakan lagi permasalahannya. Nah, Bapak sangat bersedia dengan senang hati. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Nah, Bapak rasa kegiatan ini sudah bisa kita cukupkan dulu ya. Baik Pak, kita sudahi saja kegiatan ini dulu. Terima kasih banyak Nilva sudah bersedia mengikuti kegiatan ini dengan serius dan sungguh-sungguh. Nah, Bapak rasa kita cukupkan karena Bapak melihat Nilva sudah paham di mana letak permasalahannya. Nilva sudah tahu bagaimana cara bersikap. Mudah-mudahan
Nilva bisa selalu konsisten dengan keputusan yang Nilva buat saat ini. Baik, kita cukupkan saja sampai di sini. Terima kasih banyak Nilva. Sama-sama, Pak. Baik, demikian video konseling yang saya laksanakan. Nah, mudah-mudahan bisa mencapai hasil yang maksimal. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.